Ada pengalaman tersendiri nggak tentang S1 ini yang membuat kamu sampai pengen masuk ke S1 itu apa? Pengen ikut latihan tuh kenapa dan tujuannya apa? Ngelempar botol gede aqua Ke aku. arah kamu? Kena sininya. Kena? Ada videonya. Selidikin nggak taunya dia tuh dari sebelah gitu kan, dari sebelah. Dari pencak silat sebelah gitu? Terus dari situ aku kayak langsung, wah aku ngerasa nih dijagain sama anak PSAT yang setiap dateng. Terus kayak aku tuh kayak wah salut banget sih gitu. Dan mereka tuh menunjukkan rasa persaudaraannya benar-benar kayak nyata dari mereka. Tapi mereka Mau melindungi? mau melindungi dan kayak nganggap aku jadi kayak apa ya? Ya, kayak saudara dia, padahal bukan gitu. saudara. Kira-kira mau latihan beneran atau cuma sekedar omongan ini? Panggilan dari hati. Panggilan dari hati. Dan udah yakin, dan tujuan aku ikut silat ini tuh nggak cuma hanya untuk bela diri sih sebenarnya. Dan aku suka, siapa tahu kan aku bisa ikut atlet juga. Kita mau ngapain, Mas? Kita mau sambung persaudaraan. Geng. Kita geng Nero. Mau berbuka nih. Lo mau, gua ada. Orang dalam. Oke, sip. Jadi kita ada di Serasa Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang sama penyanyi nih. Penyanyi dangdut pop ya bisa dibilang ya? Iya, dangdut pop. Atau dangdut? Dangdut pop. Bisa aja lah, mau dangdut mau pop terserah ya. Iya, pokok dangdut Oke, sama semua pop. ya? Jadi saya bersama Dek atau Mbak? Dek dong. Dek dong. Dek. Lebih enak tuh panggil Dek. Via Amelia. Vilo. V. Via. V I-nya double. Ini satu I satu. doang. Ya Amelia. Iya. Nah di sini ada pembahasan yang cukup menarik ya. Oh, apa nih aku udah keser ya? Kita ini sebenarnya mau ketemuan udah beberapa minggu sebelumnya ya. Nggak ketemu karena ada kesibukan masing-masing. Betul sekali. Dan alhamdulillah sekarang dipertemukan di Madiun. Ini tepatnya di mana kita nih? Di Serasa Desa. Tempat Serasa makan Serasa Desa sambil menunggu buka puasa guys. Makanannya udah ready ya. Makanya udah ready ini ya. Kita bertemunya di Serasa Desa Madiun ya. Madiun. Nah jadi sebelumnya kita sudah apa ya Dek ya? Udah briefing, DM-an. udah briefing dulu Kak. Aku mau sini mau ketemu. Mau ketemuan. Terus juga aku sempat kepo juga. Wah ini penyanyi. Kata beliau dia pengen ikut latihan S1 benar ya? Betul. Benar. Jadi aku penyanyi kok pengen ikut latihan S1 ya, karena yang saya tahu memang kalau dangdut gitu ya, setiap ada event pasti orang S1 rame, benar nggak? Ada, pasti ada. Ini gimana pengalamannya? Awal tahunnya S1 itu gimana? Awal tahu aku PSAT itu terutama dari Mas Denny.
Abis itu, Loh, kok dari aku? iya karena aku tahu dari kontennya Mas Denny itu. Oh, pertama kali sebelum Esa Trati tahu aku dulu dari mana? Dari TikToknya Mas Denny, terus dari Instagramnya Mas Denny kan dulu pernah aku ikutin toh. Oh ya. Kayaknya dulu pernah DM aku. Hmm. Pernah DM Mas Denny, habis itu nggak dibales. Oh gitu, iya? guys. Nyesek Udah lama. banget. Nyesek Emang banget, iya? serius. Iya, serius. Iya, serius. Aku DM Mas Denny nggak Kayak dibales. rame loh. Kamu Iya, aja rame. pasti yang DM banyak kan? Iya banget. Nah sama gitu. Tapi habis kebetulan itu- kebaca kemarin. Terus? Nah, terus habis itu aku alhamdulillah ya punya teman deket. Aku kan tinggal di Jawa sini. Alhamdulillah di sini kan banyak toh. Basis. Banyak basis enggak. Siap, siap. Terus Terus? habis itu temanku lingkungannya tuh semuanya tuh hampir semuanya tuh emang anak Esa Trate itu. Temanmu itu hampir? Terus habis itu aku kayak melihat mereka tuh kayak wah seru Kompak. banget. Kompak sih kompak dan aku akuin persaudaranya itu emang bener-bener nyata. Iya ya? Serius aku bener-bener ngerasain banget dan pengalamanku semenjak kenal sama mereka tuh bener-bener kayak wah kayak di luar dugaan banget. Jadi merubah ekspektasiku yang dulu nggak pengen pindah ke Jawa pas di Jakarta dan mereka kayak ngasih tahu ini loh di Jawa gitu loh. Nggak seperti apa yang kamu kira gitu loh. Gitu makanya ada lah pengalaman yang apa ya? Jadi di lingkungan itu membuat kamu, wah ternyata di Jawa ini tidak seburuk seperti apa yang kamu pikiran gitu. Bener, nggak semua buruk sih, maksudnya kayak ada lah Ya beberapa. berpikirannya tuh gimana gitu. Ternyata asik gitu. Asik banget malah kayak wah nggak pengen pulang ke Jakarta lagi gitu loh. Jangan dong. Ya sih emang keluarga di Jakarta semua. Keluarga di Jakarta semua. Tapi asli Jawa sini semua. Asli Cuman Jawa. merantau. Tapi nanti balik ke Jakarta lagi. Balik aku. Jumpai keluarga. Oh, tapi lebih menetapnya di mana nanti? Aku sekarang untuk menetap ini di Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Oke, Timur. oke. Tapi Jombang ini Jombang, produk Jombang. dan nyanyi lagu-lagu Jawa ya. Aku protes sama dia. Coba ciptain lagu yang nggak Jawa, aku nggak ngerti. Nanti Tapi Kak, sebenarnya kamu tuh bisa nggak Jawa sih? aku tuh sebenarnya nggak bisa bahasa Jawa. Nah. Gitu kayak Walaupun nyanyinya Jawa. iya, jadi kebanyakan lagu yang tak bawain itu aku nggak sepenuhnya ngerti apa itu artinya gitu. Oh iya, loh. gitu. Iya serius. Kayak ntar aku nanya kayak Sumendal tuh artinya apa, itu kan aku nggak tahu toh. Itu pokoknya sebagian-sebagian ada yang nggak aku tahu. Tapi aku logatnya tanya. kayaknya udah lancar deh, kayak bahasa Jawa. Ya Apa mendalamin dulu ini mendalami karakter masih lagunya ya. Masih mendalami dulu dong. Oke, nah Via, Iya. setiap manggung itu pasti ketemu orang pencak silat, bukan Esa Trati aja ya? Pasti itu pasti karena di dunia Jawa nih ya kalau dibilang Pasti ada lambang gitu ya? oh Bendera ya? pasti ada itu enggak sebenarnya tergantung acaranya dulu sih. Nah. Kalau ada acara nikahan tuh jarang. Jarang ya. Cuma kalau acara event itu udah pasti. Udah pasti banget. Kalau event itu pasti. Ada pengalaman tersendiri nggak tentang Esa Trati ini yang membuat kamu sampai pengen masuk ke Esa Trati itu apa? Jadi gini, ini emang bener-bener untuk apa ya? Ini bener-bener bisa mendorong aku pengen ikut latihan tuh kenapa dan tujuannya apa. Terus habis itu pokoknya mendorong banget deh. Apa? Jadi waktu itu aku nyanyi di salah satu titik di pokoknya Jawa Salah Timur. satu tempat. Mm. Terus abis itu di situ aku kan ya udah mengenal temen-temenku yang Udah tau lah kayak- Esa Trati sedikit-sedikit gitu ya? enggak maksudnya kayak lingkungan kan sedikit-sedikit ada selebnya gitu loh, selebnya. Selebnya Esa. Terus habis itu aku kenal Oh, iya. mereka. Itu di mana? Hah? Di mana, Pak? Daerah mana? Adalah pokoknya ini aku nggak berani apa ya? Nggak berani ngasih tahu tempatnya. Karena nanti takut rame. Siap. Terus habis itu Artis Esa Trati gitu. enggak. Terus habis Aku itu banyak tuh kenalan. Kalau artis Esa Trati ada Mas Al, ada Pangeran 22. Daerah Jawa tuh banyak ya. iya. Ya pokoknya gitulah. Kali aja kenal kamu. Ya terus. Terus habis itu aku nyanyi posisi di acara nikahan. Oke. Di acara nikahan itu kan otomatis dalam terop toh. Dalam terop aku nyanyi dan situ ada orang mabuk. Ada orang mabok. Dan orang mabuk itu nggak taunya itu dari sebelah
Ada. Organisasi silat juga, tapi sebelah, bukan Desa Trate. Bukan. Terus habis itu dan aku nggak tahu semisal di situ tuh ada warga Desa Trate juga dan itu dia tuh nggak diundang sama yang apa? Sama yang punya hajat nih nggak diundang. Yang mabok itu nggak diundang maksudnya? Bukan, yang anak Desa Trate. Anak Desa Trate nggak diundang. Tapi dia tahu semisal aku berada di posisi berada di tempat itu karena aku kan nyebar pamflet. Oh, oke. Dan- Anggap aja dia ngefans sama kamu gitu. Gitulah. Tapi itu di panggungnya itu Orang Esa itu, enggak, panggungnya itu untuk umum. panggungnya untuk umum. Walaupun di dalam terop. Oke. Jadi untuk umum gitu loh. Jadi yang tamunya tuh di samping-samping agak jauh dikit lah gitu. Terus habis itu dia datang kan. Nah, terus habis itu yang orang mabok ini tiba-tiba tuh kayak ngelempar botol gede aqua Ke aku. arah kamu. Kena sininya. Kena. Ada videonya. Nangis. Nggak nangis, tapi aku kayak Nanti aku lihat ya. aku kayak langsung marah gitu. Mau marah tapi nggak bisa karena aku menjaga ya itu. Sebenarnya marah aja sih karena lempar. Ya si temenku, penyanyiku malah yang marah Yang semuanya. emosi. Aku nggak. Terus habis itu dan orang yang mabok itu naik ke atas panggung. Loh. Iya, naik ke atas panggung dan dia tuh kayak langsung nggak jelas gitu. Tapi dia nggak sepenuhnya mabok. Setengah sadar. Terus habis itu orang Desa Trate ini dia tahu aku dari seseorang gitu. Dia nyamperin, dia tuh sekitaran 4 atau 5 orangan gitu. Dia nyamperin orang yang mabuk tadi, kayak ditepak belakangnya, kayak gini. Terus habis itu aku nggak ngerti bahasanya itu bahasa. Ada perbincangan lah mereka. Pokoknya dan aku posisi di atas panggung toh. Terus habis itu mereka akhirnya ribut, berantem. Akhirnya Pisahin. enggak, bukan dipisahin. Kalau bahasa Jawanya dilungguhin, apa itu ya? Didudukin. Oh, Ya, dijatuhin lah. Enggak, didudukin di tuan rumahnya itu loh. Ditenangin gitu. Ditenangin tapi didudukin. Didudukin Gimana ya? gimana sih? Bingung aku. Serius, jadi kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Ya. Jadi kayak ya ini kayak didudukin gitu loh. Apa ya? Oh, namanya? disuruh duduk di sini kamu gitu. duduk di Diajak sini. ngobrol. Diajak ngobrol. Bahasanya didudukin aku. Didudukin nggak tuh? Oke. Terus habis itu diajak ngobrol. Terus habis itu ditanya-tanyain kan. Ini dari mana? Padahal kayak si yang mabok ini tuh tetangga sebelahnya yang punya hajat. Tapi dia tuh kayak mungkin dia merantau atau gimana. Jadi orang situ tuh kayak nggak tahu gitu loh. Nah, terus habis itu dan yang anak ini yang PSAT tadi tuh nggak taunya itu tahu aku di situ karena pamflet dan dia tuh nggak terima aku digituin. Posisi kan aku kan kayak emang aku nggak sama siapa-siapa tuh. Iya. Aku sama mama doang. Jadi aku mau bergerak pun nanti takutnya nggak ada yang ngebela gitu. Pikiranku gitu kan. Takut lah ya, cewek lagi. Terus habis itu dari situ aku kayak ngerasa wah gila ini bener-bener kayak padahal aku bukan salah satu bagian dari mereka tapi mereka Mau melindungi. mau melindungi dan kayak nganggep aku jadi kayak apa ya? Ya, kayak saudara dia, padahal Iya, bukan gitu. saudara. Terus habis itu dari situ aku kayak temen-temenku semua tahu tuh masalah itu. Terus orangnya pun pas diselidikin nggak taunya dia tuh dari sebelah gitu kan, dari sebelah. Dari pencak silat sebelah gitu. Terus habis itu udah dari situ masalahnya kan sempet agak sedikit ramai tapi di khusus lingkungan area teman-temanku situ nggak sampai menyebar karena tapi sempat minta maaf di Instagram. Oh dia, orang yang mabuk tadi, ngelempar tadi? Enggak, yang punya hajat. Oh, oke. Sempat minta maaf dan tak repost. Abis itu dari situ kan banyak anak-anak yang Berarti kayak memang sempat rame kejadian itu ya? rame itu. Sempat kayak apa ya, orang-orang pada nge-DM ini kenapa masalahnya, terus dari mana dan dia siapa gitu, spill nama ininya dong gitu. Penasaran semua? Terus habis itu dari situ aku kayak langsung wah aku ngerasa nih dijagain sama anak PSAT yang setiap dateng, terus kayak aku tuh kayak wah salut banget sih gitu. Dan mereka tuh menunjukkan rasa persaudaraannya benar-benar kayak nyata. Terus habis itu dan emang mbahku, keturunan mbahku itu semuanya rata-rata anak PSAT. Oh iya? Iya. Mbahku itu buka di kampung. Berarti warga mbahmu? Iya. Pertama kali
buka tuh kalau nggak salah tahun 99 di Bareng, dan itu di Bareng sama mbahku dikhususkan basis PSAT. Wah. Kalau ada anak Bareng balik Kambang ya, komen di bawah sini. Kenapa? Komen di bawah sini. Ini terakhir nih pertanyaan nih. Kan kamu kan sudah respect dan ada pengalaman dengan anggota PSAT ya. Kapan latihan? Kan nge-DM aku, Mas Denny, aku pengen masuk latihan. Aku karena kan sebenarnya kalau dilatih sama Mas Denny karena dulu. kan kalau dengan aku kita berbeda tempat ya. Kalau memang dekat aku mau aja ngelatih Via, tapi karena jauh. Nah, sekarang Via kapan mau latihan? Dikasih tahu sekarang tak? Kira-kira mau latihan beneran atau cuman sekedar omongan ini? Panggilan dari hati. Panggilan dari hati. Dan udah yakin, dan tujuan aku ikut silat ini tuh nggak cuman hanya untuk bela diri sih sebenarnya. Dan aku suka, siapa tahu kan aku bisa ikut saudara. atlet juga. Ih, serius aku pengen banget loh. Mau jadi- Beneran. Ini ngakak aku lah. Oh iya, soalnya pengen banget. Kamu mau jadi atlet beneran? Soalnya apa ya, selagi tuh bisa Saya dapat latih lah prestasi kalau gitu ya. loh. Enggak. Ini kalau nggak puasa saya suruh tendang target kamu. Oh jangan dulu. Nggak, Enggak, karena aku bisa ngeliat ini ada basic atau tidak ini. Nah, maksudnya tuh kayak semisalkan ya itu Aku pengen ada ngakak loh prestasi. Ih, serius Mas, itu kan Beneran. prestasi juga kan. Iya, iya. Dan itu kayak Tapi keren loh kalau kamu jadi atlet. iya pengen dong, pengen dong. Iya, iya. Kayak Oke. Berarti ini itu tujuan aku sih sebenarnya. oke. serius. Tujuan aku itu. Berarti memang benar-benar mau latihan benar ya. Dulu aku ikut taekwondo, cuman di sekolahan. Oh, pernah ikut taekwondo. Ekstrakurikuler Dan dan sekarang tertarik dengan pencak silat. Tepatnya Satrate. Oke. dan Saya tunggu ya. Tapi nanti kira-kira mau latihannya di Jakarta atau di Jawa? di Jawa. Di Jawa. Basis dong kalau Jawa ya. Iya. Ya pokoknya dimanapun Pia kalau memang mau latihan, saya support. Ya, saya support penuh. Ya, saya arahin pelatihnya siapa karena Satrate itu gampang, di mana-mana ada. Iya sih benar. Ini beneran ya latihan ya. Beneran kok. Kabarin saya. Enggak, aku belum bisa menjamin kayak kapan aku Kapan bisa ya? jadi Tapi pasti. latihan? Tapi pasti. harus latihan tapi. Tapi nggak tahu kapan latihannya. Tahun ini, kalau kira-kira tahun ini, Ya Bismillah. tahun ini insya Allah ya latihan. Berarti di tahun ini cuman nggak bisa mastiin itu kapan. Ya Karena kan pokok tahu-tahu jadi ini udah. karena terbentur kegiatan ya. Sebenarnya sih aku soal kegiatan itu bisa diatur gitu loh Kak. Lo bisa diatur. Oke, berarti bisa nih. Insya Allah tahun ini ya. Doain aja ya. Kita lihat nih, jadi atlet nggak, Pi? Doain dong. Nanti kalau dan memang dukung dong. Saya dukung. Karena ringan, Pi ya. Enggak, temenku emang banyak dan termasuk sepupuku tuh atlet. Yang kemarin di Oh ya? live itu, Oh, itu iya, yang iya, Rahma iya. itu dia Siap, atlet. siap, siap. Heeh. Oke. Nanti kalau memang Via sudah latihan, ketemu lagi sama saya ajak latihan atletnya. Kalau ketemu sekali lagi ya. Ya itu kapan itu Karena ya? sekarang kan kita nggak tahu ya. Insya Allah kalau sudah ketemu sekali itu pasti ketemu lagi. Amin. Apalagi kalau sudah jadi anggota Satrate ya itu di sana-sana ketemu. Iya. Nanti kesini lagi nggak? Hmm? Pas ini. Kesini lagi. Oh, Pasti itu. oke. Oke, mungkin itu saja ya. Via ada tambahan terakhir sebelum ditutup. Karena ini mau berbuka puasa kita. Iya sih udah mau buka puasa ya. Siap. Udah kayak nggak ngerasa aja ya. Nggak Udah mau kerasa buka aja. Ya, saya udah kurus aja. Saya ini Aku tambah semenjak di sini gendut loh saya. Kenapa? Kamu lihat foto-foto saya lama kan kurus. Tapi cocok segini, cocok. Masa? Ya cocok. Oke, Ha-ha. siap, siap. Oke, Pia, sukses Iya. selalu ya di Amin, karirnya terima kasih. dimanapun. Ya ada apa-apa kontak saya. Ya kalau ada masalah, insya Allah saya akan bantu. Amin, terima kasih banyak Mas Denny. Saya Siap. selalu juga ya, Siap. panjang umur. Amin. Tetap rendah hati pokoknya. Amin. Mungkin mantap deh idola aku. Siap. Oke, terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau berbuka puasa. Bye bye.